tiang sedaya niki para hadirin, tetangga, keluarga, jenengan lihat dengan pandangan wali. Ngelihat orang itu anggap wali sedaya. Kenapa? Beruntung buat kita para hadirin. Panjenengan memandang tetangganya orang yang soleh. Yang pertama, jenengan dapat pahala husnudzon. Yang kedua, kalau ternyata tetangga itu bukan orang yang soleh, sama dengan jenengan mendoakan semoga suatu hari jadi orang yang soleh. Lah kok kemudian ternyata kalau panjenengan yakin kalau dia orang yang soleh, kemudian kok kita dengan husnudzon yang minta doa karena keyakinan kita yang kuat, Allah kabulkan doa kita. Jadi sebenarnya para hadirin yang jadikan kalau panjenengan datang ke wali-wali Allah, ke tiang-tiang soleh para ulama, minta doa yang bikin paling cepat dikabulkan sama Allah itu yakinnya kalau panjenengan. Buatan yakin lambat dikabulkannya. Makanya dulu ada di musim Dzulhijjah seperti ini, ada segerombolan orang masuk ke satu desa. Mereka ini para hadirin masuk ke desa tersebut niatnya untuk merampok, niatnya untuk mencuri. Dan cara mencurinya halus. Cara mencurinya itu halusan, buatan jebol pintu tiang warga desa atau dia membunuh begal buatan. Dia cara mencurinya berpura-pura menjadi tamu yang mungkin bisa menginap sehari semalam, sehingga ketika malam mereka tidur akan dihabiskan barang-barangnya, kemudian mereka pergi. Akhirnya ada satu orang bapak-bapak melihat ada segerombolan perampok ini, dia lewat di depan rumahnya. Si bapak itu tanya, dari mana kalian? Oh, saya ini dan teman-teman mau berangkat haji. Kata perampoknya ini, mau berangkat haji. Kenapa dia katakan mau berangkat haji? Supaya diizinkan untuk bertamu ke rumahnya si bapak. Karena si bapak tahu ini yang sedang berjalan di depan rumahnya adalah calon jamaah haji, dipersilakan masuk. Masuk ke rumah, dihidangkan makanan. Setelah itu sama si bapak diminta untuk doa. Jadi ini saking husnudzonnya si bapak ini minta doa. Kenapa? Karena bapak yakin doanya orang yang musafir itu mustajab. Doanya orang yang musafir itu mustajab. Ini si bapak menyambut tamu-tamu yang mereka ini sebenarnya perampok, tapi ngaku orang-orang yang mau berangkat haji, disambut di rumahnya, dikasih makan. Kemudian si bapak bilang sama tamu-tamu ini, sama para perampok ini yang ngaku calon jamaah haji, bapak-bapak, kebetulan saya ini punya putri sakit, dan saya yakin apa yang dikatakan sama Nabi itu benar, kalau doanya orang yang musafir itu akan dikabulkan sama Allah. Tolong Pak, jangan doakan air ini supaya bisa diminum sama putri saya. Didoakan air ini. Perampok ini nyuwuk, nenek perampok sakit nyuwuk, bisik-bisik bingung, bisik jual sopo. Awak itu orang biasa nyuwuk, ini biasanya nyolong. Dan ini kalau disuruh bacakan air. Terus ada yang bilang sembarang, soto sembarang. Dibaca pura-pura supaya tidak ketahuan kalau mereka gerombolan perampok. Akhirnya para hadirin diberikan air sama perampok-perampok ini kepada si bapak. Kemudian si perampok ini melihat si bapak ini punya putri sakit, kok merasa kasihan. Mereka bisik-bisik, awak itu pindah sakit mau. Masa ini bapak ini ya wis tuwek, anake loro, seko sik dilengkap pemain mending pindah mawon. Jadi pindah. Akhirnya mereka para perampok izin untuk melanjutkan perjalanan. Pak, saya tidak jadi minum Pak, saya mau lanjut perjalanan saja. Terima kasih banyak atas hidangan-hidangan Bapak kepada kami. Akhirnya pergilah perampok itu. Air tadi yang dibacakan doa sama perampok itu diminumkan ke putrinya yang sedang sakit. Loh, putrinya ini sudah sakit lama, minum air yang disuruh sama perampok, loh kok ternyata waras. Ternyata sembuh. Kalau
Apa yang dikatakan Nabi Muhammad ini benar. Kalau orang-orang yang berjanji doanya mustajab, apalagi kalau orang yang mau pergi haji. Akhirnya si bapak berkata dalam hatinya, suatu hari kalau aku berjumpa lagi dengan mereka, maka aku akan menyambut mereka dengan sambutan yang lebih lezat lagi. Aku akan berikan makanan yang lebih lezat lagi daripada yang kemarin. Lah kok subhanallah, suatu hari perampok-perampok ini lewat lagi di kampung itu, ketemu sama si bapak. Akhirnya disambut sama, wahai saudara-saudaraku, ayo masuk lagi ke rumah kami, masuk lagi ke rumahku. Aku sudah siapkan makanan banyak untuk kalian. Akhirnya perampok-perampok itu masuk. Disiapkan makanan yang lebih banyak dan lebih lezat daripada makanan yang dulu disiapkan. Setelah makan kenyang, perampoknya tanya, Bapak ini kok makanannya banyak sekali, dalam rangka apa? Kata si bapak, ini dalam rangka syukuran. Oh, syukuran apa Pak? Putri saya sembuh karena panjenengan yang doakan. Karena panjenengan ya yang doakan coba. Perampok ini heran. Kok iso awake dhewe dumone manjur. Padahal di kakian yo nyolong, yang dimakan haram. Loh kok bisa manjur? Bukan karena perampoknya yang doanya mustajab, tapi karena yang minta doa hatinya penuh dengan prasangka baik. Akhirnya para hadirin dari kisah ini, akhirnya perampok itu tanya, Pak, kok bisa putri jenengan sembuh? Ya karena air yang jenengan bacakan waktu itu. Akhirnya mereka ngomong gini sama perampoknya. Mereka ngomong bahwasanya, loh, awake dhewe maksiat tok tiap hari nolong. Tapi Allah Subhanahu wa taala masih berikan kebaikan dengan wasilah kita kepada orang yang punya sakit. Kenapa kita harus susah payah mencuri? Kenapa kita tidak taubat saja? Urusan rezeki kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya segerombolan perampok itu semuanya taubat kepada Allah gara-gara husnudzonnya si bapak ini yang punya sakit.